Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita udah ada pembahasan ya soal nematoda. Jadi yang kemarin udah ini ya. Jadi kemarin yang ada postingan juga yang tanya-tanya itu tentang nematoda tuh. Nematoda tuh bagus nggak sih buat tanaman? Jadi nematoda itu sebenarnya bagus untuk kita apa namanya menilai, bukan menilai ya, apa namanya ya, em, buat ini aja, kalau kita di tanaman ada nematoda itu bagus, di media tanam itu bagus, soalnya dia tahu media yang subur dan enggak. Jadi kalau ada nematoda di polybag atau di tanah yang kita apa namanya tanamin, berarti dia subur. Tapi kalau nggak ada nematodanya itu kurang subur, berarti dia kurang subur. Jadi kalau seandainya kita membahas tentang nematoda itu banyak sekali ya, banyak sekali apa namanya materi-materi yang harus dipelajari lagi. Kalau menurut saya ini nematoda itu bagus, kalau di ada nematoda itu bagus di media tanam kita. Soalnya itu udah pasti media kita sudah sangat subur ya. Jadi gini, sebenarnya untuk nematoda sendiri, kalau kita kan nematoda itu atau cacing, ya kan? Nah, dia kalau ada di polybag atau di media tanam kita, di tanah misalkan, itu berarti emang benar subur. Tapi kalau di polybag banyak nematodanya, jadi nematoda itu harus dikurangin. Caranya apa? Kalau kebanyakan nematoda, nutrisi itu dimakan dan akhirnya apa yang terjadi? Ya udah kan gitu. Jadi tanaman kita bisa kekurangan nutrisi. Jadi buat apa nematisida dibuat? Kan seperti itu. Jadi fungsi nematisida itu buat membunuh si nematoda. Jadi kalau seandainya polybag kita banyak nematodanya atau cacingnya, jadi kita harus menguranginya seperti itu. Kemarin banyak sih yang tentang postingan-postingan seperti itu. Jadi saya berpikir bikin postingan aja lah kayak gini, bikin video ya kan. Jadi seperti ini. Ini tanaman ini udah, nah sebenarnya udah nggak ada nematodanya sih. Cuman dia kurang subur. Soalnya apa? Dia masih kurang nutrisi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita perlu apa namanya kesuburan, kita perlu menambah yang namanya kompos kandang. Jadi kalau kita kekurangan kompos kandang, kita ngasih nutrisi dengan kimia saja, itu harus rutin ya. Jadi nggak asal kimia 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, nggak. Kita lihat pertumbuhan dan perkembangan si tanaman itu sendiri. Tetapi kalau untuk apa namanya pupuk kandang, kompos kandang, itu bisa menyimpan nutrisi di tanah. Jadi kalau kekurangan nutrisi di tanah, kita pakainya untuk sementara kita pakainya yang kimia seperti NPK atau apa namanya ya, semacam hal itulah, apa namanya pupuk-pupuk seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya, untuk nematisida sendiri kita ada apa, nematoda sendiri kita ada yang namanya nematisida. Bahasanya agak ini ya, repot ya. Jadi untuk yang nematisida itu kita bisa beli di toko-toko pertanian ya. Kemudian untuk yang apa alami, organik, ya kita bisa pakai garam, garam dapur, garam grosok. Terus kemudian kita bisa pakai tanaman
yang namanya si jambe. Nah, si jambe ini bisa buat kita referensi juga sih. Sebenarnya si jambe ini bisa untuk nematisida. Ini lebih alami tentunya kan, sudah mengandung unsur yang lainnya juga, nggak cuman nematisida saja. Kalau untuk keuntungan yang yang kimia kita beli itu dia lebih cepat untuk membunuh si nematoda itu sendiri. Kalau untuk yang organik atau si jambe itu, nah itu kita butuh beberapa waktu. Dari cara di blender atau dengan cara ditumbuk ataupun dimasak dulu ya. Jadi begitu. Untuk sepengetahuan saya emang seperti itu. Jadi nematoda itu bagus untuk mengetahui seberapa subur media tanam kita. Tapi kalau untuk yang ini ya, kalau kita biarkan saja si nematoda itu di media tanam kita, misal di polybag, itu semakin banyak, semakin besar, semakin menghabiskan nutrisi. Ketika nutrisi itu habis, itu bisa membunuh tanaman kita. Nah, begitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu dikurangin ya nematodanya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya kita suka sama itu, kita harus ngasih kompos lebih lagi. Jadi tiap itu kita kasih kompos. Nah, seperti itu. Tapi kalau aksi nggak ini ya, kurang suka sih kalau banyak nematodanya, soalnya ini kurang geli ya. Tentunya itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih tentang nematoda, bisa baca-baca, googling bisa surfing di Google ya, googling lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pengennya lebih tahu lagi ya kan, ini pegang kamera sendiri jadinya agak gini ya. Nah, gini enak nih kayaknya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi, bisa surfing di Google seperti itu. Untuk nanti seandainya teman-teman masih kurang puas dengan jawaban saya, bisa googling. Kalau nggak puas lagi, bisa ini tanya-tanya langsung sama teman-teman yang udah sering tahu ya, udah sering nanam. Jadi begitu. Untuk nematoda bahasa pokoknya oke lah. Untuk nematoda sendiri itu nggak banyak ini ya, di tempat saya emang banyak banget nih. Seperti di media tanam ini, sebentar kasih lihat seperti ini media tanam saya ya untuk di musim ini. Nah, media tanam seperti ini tuh banyakan pasti ada nematodanya. Nah, seperti ini. Ini ada kotorannya. Tengok kan? Nah, itu ada. Ini kotoran nematoda. Nah, jadi kalau kebanyakan itu nanti media kita jadi keras dan membengkal. Jadi kurang bagus juga kalau buat saya ya. Jadi begitu teman-teman. Kalau mau lebih lagi mungkin bisa tanya sama teman-teman yang udah sering ini ya, praktek di lapangan. Kalau aku sih pengalaman aja sih. Kalau kita banyak nematodanya itu kurang bagus menurut saya. Jadi kita kurangin. Pakai nematisida atau pakai garam atau pakai buah jambe yang udah diproses tentunya kan.
Oke, sekian dulu video kita ya teman-teman ya, untuk membahas tentang nematisida ini. Jadi buat teman-teman yang pengen apa namanya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal ini, bisa ke tempat kita langsung. Kalau yang yang deket ya, kalau yang jauh mungkin ya cuman bisa sharing-sharing lewat WA atau lewat apalah pokoknya, atau inbox juga bisa. Jadi begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini gua cuman kasih sorry, kameranya glinding. Oke teman-teman ya, itu kali ini ya kita belajar soal nematisida. Next time kita bikin video apa lagi nanti. Oke, udah ada. Nanti tunggu aja video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Bye.